Shalom untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kembali lagi kita bertemu di ibadah siswa SMP yang akan dilayani oleh Pak Niko Manurung. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita. Kita tinggalkan dulu sejenak segala aktivitas kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau fokus untuk memuji Tuhan. Kita berdoa bersaat teduh sejenak. Kami serahkan hati jiwa kami ya Tuhan. Ketika kami akan memulai ibadah ini, Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keadaan kita yang sekarang tidaklah menjadi penghalang untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan lagu kita, Datanglah Ku Baiknya. Kita bernyanyi lagu ini.
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada ya Tuhan untuk setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini kami masih tetap boleh menikmati kasih Tuhan lewat ibadah yang seperti biasa kami lakukan, ibadah siswa. Saat ini kami berbentuk online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami kepada Tuhan terhadap cinta kasih Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Yosua 2. Nah, minggu lalu kita sudah bahas kitab Yosua pasal yang pertama. Hari ini kita akan membahas kitab Yosua pasal yang kedua. Jadi anak-anak kami yang di rumah, kebaktian kita akan membahas kitab Yosua pasal demi pasal, supaya kita mengerti dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yosua pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 24, ya. Yosua pasal pertama sampai ayat yang ke-24. Bapak akan membacakannya, anak-anak Bapak mengikuti di rumah. Pengintai-pengintai Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitaukannyalah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang kami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas suatu dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghijabi kami dari segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori itu di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargamu, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Maka kamu akan membiarkan hidup dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu, nyawa kami lah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu.
Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia turun. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu. Dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudaramu, serta seluruh keluarga kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat bertumpah darah. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar itu telah mencari di mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini dalam tangan kita, dan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang Bapak sampaikan untuk kita pada hari ini adalah tentang iman yang mengubahkan atau iman yang menyelamatkan. Nah, Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan Yosua itu dicatat oleh Alkitab, bahkan para ilmuwan sekalipun, para teolog sekalipun mencatat bahwa Yosua itu adalah pahlawan perang. Dia punya strategi, punya apa yang dibilangnya? Kalau strategi, punya keahlian untuk melawan musuh-musuhnya. Karena sebelum Yosua itu menjadi pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, Yosua dicatat oleh Alkitab mulanya itu adalah abdinya Musa atau rekannya Musa. Ibaratnya kalau zaman sekarang kan dibilang asistennya, gitu ya, asistennya si Musa dia. Bahkan ini bisa dicatat juga, bisa kita lihat misi pengintaian kedua. Pengintaian pertama dilakukan oleh Musa, itu dilakukan kepada 12 pengintai. Tetapi ketika 12 pengintai itu pergi, 10 menyampaikan kabar yang tidak baik atau kabar palsu. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, menyampaikan kabar yang baik atau kabar yang asli. Sehingga ketika 10 orang menyampaikan kabar yang tidak bagus atau tidak baik, maka pada saat itu Musa tidak sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. 38 tahun menunggu misi pengintaian pertama, baru masuklah kepada misi pengintaian kedua. Itulah Yosua. Yang dilakukan oleh Yosua, dia suruh 2 orang untuk memasuki kota Yeriko. Dan ketika disuruh oleh Yosua untuk memasuki kota Yeriko, orang-orang Yeriko mulai agak tenang. Mereka lihat ada orang asing masuk ke negeri kita, ada orang asing masuk ke kota kita. Dan apa yang terjadi anak bapak? Orang Yeriko ternyata tahu bahwa orang Israel atau
Pemimpin bangsa Israel itu punya kekuatan yang luar biasa. Mereka punya Allah yang hebat. Bahkan laut Tiberau bisa kering, bisa mereka lewati, sehingga mulai tidak tenang orang-orang Yeriko. Gawat, kota kita ini mulai akan diincar oleh orang Israel. Kalau diincar, kita akan pergi dari negeri ini. Lalu mereka, pengintai itu sembunyi kepada di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, Rahab ini adalah seorang perempuan sundal. Perempuan sundal dikatakan berarti perempuan yang hidupnya tidak baik. Hidupnya tidak baik, bahasa sekarang itu adalah WTS ya, wanita tunasusila, atau istilah bahasa yang lainnya itu perempuan yang gak benar, dari Yeriko. Tetapi Allah memakai Rahab, bagian dari penyelamatan bangsa Israel, untuk mereka masuk ke kota Yeriko. Artinya Allah tidak melihat siapa yang dia pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Allah itu bisa pakai siapa saja untuk menyelamatkan bangsanya, bangsa Israel. Karena apa? Dari awal sudah dijanjikan oleh Allah, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa pilihan Allah berarti Allah punya strategi, punya cara untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bahkan Rahab perempuan sudah dipakai oleh Allah. Itulah Allah kita. Allah yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran kita. Siapa aja bisa dipakai, siapa aja bisa Allah pergunakan untuk menyelamatkan bangsanya, termasuk bangsa Israel. Hari ini kita belajar bagaimana Allah itu menyelamatkan bangsa Israel. Allah itu menyelamatkan bangsa Israel dengan mempergunakan Rahab, menyimpan atau menyembunyikan dua pengintai di rumahnya Rahab. Bahkan kalau kita catat dari kita baca nanti di ayat-ayat seterusnya, Rahab itu keluarganya diselamatkan. Hanya mereka yang diselamatkan, yang lainnya orang-orang yang di kota Yeriko habis dimusnahkan oleh Allah. Itu nanti kalau kita lihat di pasal 6 ayat 17, 23 dan seterusnya, kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel memasuki kota Yeriko. Nah, saat ini kita masuk pasal yang kedua, bagaimana iman itu mengubah dan menyelamatkan. Karena Rahab sadar, dia tahu dan dia menerima bahwa memang Allah itu, Allah yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah penyelamat, Allah yang menolong mereka. Sehingga apa? Imannya Rahab datang kepada Allah. Imannya Rahab dia tunjukkan kepada Allah. Dia mau percaya kepada siapa? Kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah yang menyelamatkan bangsa Israel itu Allah yang berdaulat. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menyelamatkan kita itu adalah pribadinya Allah itu sendiri. Dan dia sudah datang ke dunia ini melalui pribadi Yesus. Bagaimana kita supaya diselamatkan? Beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu pandemi ini, corona ini sampai kapan berlalu. Dulu diprediksi sampai bulan ini, ternyata masih makin terus bertambah. Tapi sebagai orang percaya, kita beriman kepada Tuhan bahwa kita tetap dalam naungannya Allah. Artinya apa? Situasi bagaimanapun kita tetap harus beriman kepada Allah. Rahab perempuan sundal itu tetap beriman kepada Allah, sekalipun dia dari golongan perempuan yang tidak benar. Tetapi dia beriman kepada Allah, percaya memang kota Yeriko ini akan diserahkan Allah kepada orang Israel. Kalau bisa kita lihat ceritanya, bisa saja dia kasih tahu kan, oh di sini disembunyikan dua orang pengintai itu, ini orang itu sembunyi di sini, bisa saja dikasih tahu Rahab. Tapi Rahab yakin dan percaya bahwa memang betul orang Israel itu adalah bangsa pilihan Allah dan memang harus masuk ke kota Yeriko, dan kota ini harus menjadi bagian dari orang Israel. Nah, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, iman yang mengubahkan. Bagaimana iman kita mengubahkan hidup kita. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kepada Tuhan.
Kalau Bapak tanya di sini, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Pasti semua mau dipakai oleh Tuhan. Benar? Benar. Tapi bagaimana yang dipakai oleh Tuhan? Yang pertama itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa ada di belakangnya lagi, yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Pak, orang berdosa dipakai Tuhan? Iya, dipakai Tuhan. Tetapi orang yang mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus, karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sejak Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Tetapi Allah memakai orang berdosa, tapi orang berdosa yang mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Pak Niko orang berdosa, kita semua orang berdosa, tetapi kita dipakai Tuhan ketika kita mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Sama seperti Rahab, dia perempuan sudah, wanita tunasusila, perempuan hidupnya yang tak benar, tetapi dipakai oleh Allah ketika dia mau bertobat, percaya dan menerima Allah, menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang yang bilang, aduh itu kayak gini hidupnya gak dipakai oleh Allah. Itu tidak, Allah pakai, tapi kita mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang punya kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Rahab ingin membalas cinta kasih Tuhan, iya kan? Kita ingin membalas cinta kasih Tuhan. Apa cinta kasih Tuhan kepada kita? Tidak hanya kesehatan. Kesehatan itu nomor 5 ke bawah. Tidak hanya materi lagi, nomor 10 ke bawah. Apa cinta kasih Tuhan yang paling besar dalam hidup kita? Menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita diselamatkan oleh Allah, itu bukti cinta kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Karena apa? Jiwa kita loh diselamatkan. Kalau kita tidak ada di dunia ini, kemana? Ada dua, surga, neraka. Yang lainnya gak ada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah gak ada itu, surga, neraka. Allah mau selamatkan jiwamu, jiwa Pak Niko. Maka dia datang ke dunia ini, mati untuk kita. Tidak ada satu orang pun yang mau mati untuk kita selain Tuhan Yesus. Teman sahabat kita aja mana mau mati kan? Dalam masalah kita dibilang, kamu gak ikutan laku, gak mau lagi ikutan dengan masalah. Pokoknya gak mau campur tangan. Aku no komen ya, no komen katanya lagi gitu. Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasih-Nya lewat apa? Kematiannya di kayu salib. Orang yang dipakai oleh Allah itu adalah orang yang punya kerinduan membalas cinta kasih Tuhan. Rahab sadar dia adalah perempuan yang berdosa. Dia gak tahu bagaimana membalas kasih Allah, tapi dengan cara menyelamatkan dua pengintai, itu cara dia menyelamatkan, membalas cinta kasih Allah. Dia tahu bahwa orang Israel itu memang akan masuk ke bagian Yeriko, itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan dia tahu memang bangsa Israel bangsa pilihan Allah. Maka dia mau membalas cinta kasih Allah. Kita bagaimana membalas cinta kasih Allah Pak Niko? Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah rela memberikan nyawanya kepada kita. Caranya mudah sekali. Senangkan hati Tuhan. Cara kamu belajar bukan hanya mau menyenangkan hati guru. Oh, belajar online ini berarti saya harus rajin. Nanti ini marah sama saya, nanti bapak ini marah sama saya. Berarti motivasi kita menyenangkan hati siapa? Menyenangkan hati mungkin tadi Ibu Bira. Karena wali kelasku mungkin mau menyenangkan hatinya Ibu Rahel. Karena wali kelasku mungkin mau menyenangkan hati Ibu Juliani Manurung, wali kelas di SMP Kapten. Mungkin mau menyenangkan hati Ibu Eki Sirahi, wali kelasnya Budi Maya gitu. Bukan. Atau mungkin mau menyenangkan hati Ibu Yeni, wali kelasnya 7B di 7, kalau dulu 7B, sekarang nggak tahu 7 apa nama-nama atau nama-nama kita bapak nengok di akte ya. Mungkin mau menyenangkan hatinya Pak Prijet Sitorus, wali kelas 9. Tidak, tapi kamu belajar di rumah, mengikuti aturan sekolah, belajar dari itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati manusia, yang ada apa? Kecewa. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah orang yang mau belajar mengiring, orang yang mau belajar mengasihi dan mengiring Tuhan. Belajar mau mengiring Tuhan atau mau membuat Tuhan dalam kehidupannya.
Kemanapun dia pergi, di rumah mungkin lagi belajar, lagi tidak ada orang yang melihat dia mau Tuhan ada dalam hidupnya. Karena apa? Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya kepada Tuhan. Dan kita mau dipakai oleh Tuhan, bukan hanya percaya, tapi kita mau dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi garam dan terang dunia di rumah. Jadi tidak ada alasan mengatakan, Pak, kayaknya nggak bisa menjadi garam dan terang dunia. Soalnya di rumah, kayak mana menjadi garam dan terang dunia? Garam dan terang dunia bisa di rumah lewat setia taat kepada orang tua, setia taat kepada peraturan sekolah. Tidak ada istilah mengatakan karena di rumah Pak bajunya baju sekolah, bawahannya boxer, ya kan? Suka-suka kita. Tapi bagaimana kita sebagai orang percaya, kita mau iman kita ini mengubah hidup kita, mengubah kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah untuk setiap pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan, bahkan sebentar kami akan melanjutkan proses pembelajaran kami jika Tuhan yang boleh menyertai kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.